Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samiil alim minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena senantiasa memberikan kita nikmat dan nikmat itu adalah nikmat yang terbesar. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW memberikan sebuah gambaran, jika pada diri seseorang itu pertama dia mempunyai nikmat sehat, kemudian kebetulan pada waktu itu dia juga mendapatkan waktu luang, maka seakan-akan dia mendapatkan nikmat di dalam kehidupan dunia ini. Jadi ketika seseorang mendapatkan nikmat dunia, ketika dia mampu atau diberikan kesehatan oleh Allah dan diberikan waktu luang. Kemudian nikmat yang lain adalah ketika diberikan oleh Allah hidayah, sehingga dengan hidayah itu menjadikan dirinya sebagai orang-orang yang senantiasa dipermudah oleh Allah dalam melaksanakan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, sesuai dengan yang dibaca waktu rakaat pertama tadi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita ya, mulai dari surat surat yang dibaca oleh Imam tadi, mulai ayat 97, 98, 99, menceritakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan azab ya, berupa bencana, musibah, itu secara tiba-tiba. Bahkan ketika kita ini sedang tidur pun, istirahat di malam hari, musibah atau bencana pun bisa selalu datang pada kita tanpa kita duga. Makanya benang merah dari apa yang disampaikan oleh Allah itu adalah agar kita ini senantiasa waspada dan senantiasa diri kita ini dalam keadaan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, itu sebagai mukadimah. Saya teringat beberapa waktu yang lalu ketika kita waktu itu membahas tentang niat, awal-awal pembahasan saya menyampaikan sebuah mukadimah bahwasannya hadis Rasulullah itu jumlahnya jutaan. Sehingga banyak sekali kalam atau ucapan Rasulullah keluar dari mulut beliau. Makanya ada salah seorang ulama yang hafal hadis itu sebanyak 1 juta, yaitu Imam Ahmad. Nah, dari banyak hadis yang disabdakan oleh Rasulullah itu yang jutaan jumlahnya, ternyata kalau dirangkum ada 3 jenis hadis yang menjadi pondasi dari agama ini. Jadi kalau misalnya Imam Ahmad hafal 1 juta hadis, maka dari 1 juta hadis itu ada 3 hadis yang menjadi pokok bahasan agama ini. Yang pertama adalah hadis dari Umar bin Khattab yang mengingatkan kita tentang menata niat. Kemudian hadis kedua adalah dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengingatkan kita agar selalu ittiba, mengikuti tuntunan Rasulullah SAW. Dan hadis yang ketiga dari sahabat Nu'man bin Bashir ya, di mana mengingatkan kita agar menjaga dari yang haram, apalagi yang subhat. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW bersabda, innal halala bayinun wa innal harama bayinun wa bainahuma umur mutasyabihat la ya'lamu katsiru minan nas. Rasulullah SAW bersabda, ya, yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Yang tidak jelas itu adalah subhat. Karena apa? Samar antara yang halal dan haram. Di mana perkara ini banyak tidak diketahui oleh manusia. Nah,
Hadis yang disampaikan oleh Nu'man bin Bashir ini berkaitan dengan materi kita yang lalu tentang bagaimana bahaya dari makanan yang haram. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, maka pada kesempatan ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang makanan yang haram, tetapi judulnya beda. Kalau kemarin itu bahaya makanan haram, maka pada kesempatan ini judul pertemuan kita adalah 4 balasan dari Allah bagi seorang hamba yang senantiasa menjaga dirinya dari perkara makanan yang haram. Baiklah, sebelum masuk pada inti, saya ingin menyampaikan sebuah kisah yang cukup menarik. Rasulullah punya dua orang cucu, Hasan dan Husain. Nah, pada suatu ketika kedua cucu beliau ini yang paling beliau cintai dan sayangi masuk ke dalam rumah beliau, ke dalam sebuah ruangan, dan ternyata Rasul itu baru menyadari salah seorang cucu mereka yang bernama Husain mengambil kurma dan dimakan. Masalahnya yang diambil itu kurma dari zakat. Padahal Allah sudah menetapkan Rasulullah dan keluarganya, seluruhnya pokoknya, seluruh anggota keluarganya tidak boleh memakan harta zakat, tidak boleh makan harta sodako, tapi kalau sifatnya hadiah dibolehkan. Ketika Rasulullah menyadari Husain ini sudah makan dari kurma yang dikumpulkan dari harta zakat, maka Rasulullah segera mengeluarkan kurma itu yang sudah tertelan, diambillah cucunya itu, ditepuk-tepuk ya belakang lehernya di daerah pundak, kemudian mencoba merangsang muntah. Akhirnya sudah muntah, seluruh isi kurma yang dimakan oleh Husain tadi akhirnya bisa dimuntahkan. Hal ini kenapa, ma'asyiral muslimin? Karena bentuk cinta dan kasih sayang beliau kepada cucunya. Kenapa? Dia ingin di dalam tubuhnya cucunya ini ada makanan haram. Nah, beda kasus pada suatu ketika Rasulullah mengimami sholat, ya, beliau itu sujudnya lama banget. Bahkan ada salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud ini penasaran, Rasulullah kenapa kok sujudnya kok lama banget, nggak bangun-bangun. Ternyata dilihat di kedua pundak beliau ada kedua cucu beliau sedang bermain-main ketika sholat, ketika posisi sujud. Akhirnya apa? Abdullah bin Mas'ud tadi sudah terlanjur mengangkat kepalanya, dia sujud lagi. Setelah sholat itu selesai, ditanya, kenapa ya Rasulullah sujudnya kok lama? Apa jawab beliau? Karena aku tidak tega mengganggu mereka asik bermain di atas pundakku ketika sujud, maka aku puaskan mereka dulu. Konteksnya beda ketika Husain makan makanan kurma yang dari harta zakat, karena Rasulullah itu mengetahui harta zakat itu haram bagi keluarga Rasul dan anak keturunannya, keluarganya, maka berusaha memuntahkan isi dari dalam perutnya karena apa? Sudah terlanjur ditelan. Karena Rasulullah SAW tahu bagaimana nanti akibatnya bila seseorang di dalam tubuhnya itu ada daging yang tumbuh dari hasil makanan yang haram. Nah, ma'asyiral muslimin wa sumratal mu'minin rahimakumullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang kontan kepada hamba-hambanya yang senantiasa menjaga dirinya, ya, menghindari dari makanan yang haram atau dari pekerjaan atau profesi yang haram. Karena apa? Karena profesi atau pekerjaan itu menghasilkan penghasilan atau nafkah, di mana penghasilan itu juga bisa menjadi sumber makanan mereka. Yang pertama, balasan Allah itu kepada mereka yang menghindarkan dirinya dari makanan yang haram atau profesi yang haram adalah, maka Allah akan menjadikan surga itu lebih dekat kepadanya, kepada seseorang yang senantiasa menjaga makanannya tetap halal. Karena apa? Ya seperti kita tahu bersama bahwa urusan makanan ini ya, pasti akan ditanya oleh Allah dari mana asalnya, terus bagaimana kita ini mendapatkannya, bagaimana kita cara makannya, kemudian setelah itu makanan itu dimakan menjadi tenaga, lalu kemudian kita jadikan apa tenaga kita? Apakah untuk bermaksiat atau untuk melakukan amal ibadah? Makanya
Pernah saya pernah mendengar salah seorang ustadz itu mengatakan kalau sedekah yang baik itu salah satunya adalah sering ngajak makan-makan. Ya. Jadi tentunya kalau kita punya penghasilan yang halal, kita mengajak saudara kita sering makan-makan, karena apa? Karena ketika makanan itu dimakan menghasilkan tenaga, lalu yang seseorang yang kita ajak makan tadi, dia melakukan amal ibadah, ya melakukan ibadah kepada Allah, maka kita juga akan mendapatkan pahala. Kenapa? Mereka mendapatkan tenaga dari nutrisi atau makanan yang kita berikan kepada dia. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, itu yang pertama. Yang kedua adalah balasan dari Allah kepada seseorang yang senantiasa menjaga dirinya dari yang haram, senantiasa menseleksi makanan yang halal untuk dia, maka Allah memberikan balasan, yaitu doa-doa yang dilantunkannya, yang disampaikan kepada Allah akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini ada sebuah contoh kisah yang cukup menarik yang mungkin bisa mengambil pelajaran tentang kisah seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini mempunyai sanad. Jadi kalau belajar sanad itu selama ini yang kita tahu kan dari ilmu hadis, ya, sanadnya dari siapa, dikeluarkan oleh siapa saja yang tahu. Nah, kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini menerapkan sanad dalam hal makanan. Ketika ada makanan di depan dirinya, sebelum disantap, dia itu mencari sanadnya ini. Ini makanannya dari siapa? Ya, diberikan oleh siapa? Dia mendapatkan makanan ini gimana? Kerjanya apa? Profesinya apa? Sampai mendetail itu. Ketika meyakini makanan yang akan disantapnya itu sudah bersih, dipastikan halal, maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun bersedia makan makanan itu. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala menjadikan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sebagai salah seorang sahabat yang dikenal doanya manjur. Bahkan diceritakan rumahnya Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak pernah sepi, didatangi orang, ya, karena apa? Untuk minta didoakan. Sehingga para sahabat pun mengakui bagaimana ampuhnya dari doa Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pada suatu ketika, waktu itu kan pemerintahan kekhalifahan, khalifahnya kan dipimpin oleh Umar bin Khattab. Di mana Umar bin Khattab itu menerapkan aturan bagi siapa saja yang menampakkan auratnya secara sengaja, maka dia akan diberikan hukuman berupa pukulan. Nah, suatu ketika ada seorang budak, ya, dia tidak sengaja tersingkap kelihatan betisnya, auratnya kelihatan, dan si budak ini tidak tahu karena dia tidak sengaja, karena disebabkan karena angin. Ketika si budak ini tersingkap auratnya, ternyata Umar bin Khattab ini tahu, sehingga akhirnya dia akan mengambil tongkat dan akan memberikan hukuman memukul si budak itu. Nah, ternyata saat bin Abi Waqqas pun melihat dari kejauhan, lalu dia segera menghampiri Umar. Umar, jangan kau pukul dia. Loh, gimana? Kata Umar. Wong dia itu lihat auratnya kok, tersingkap auratnya. Bukankah itu hukumannya untuk pantas? Aku ingin mukul dia. Jangan Umar, dia tersingkap auratnya karena tidak sengaja, karena tadi kena angin. Oh tidak, aku akan tetap memukulnya sebagai hukuman untuknya. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengatakan, baiklah Umar, apakah perlu aku mengangkat tanganku ini? Ketika mendengar mengangkat tangan ini, Umar bin Khattab pun takut. Oh jangan. Baik, aku urungkan niatku untuk memukul dia. Karena apa? Umar tahu bagaimana mustajabnya doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Sehingga akhirnya budak wanita tadi yang sempat tersingkap auratnya karena tidak sengaja, tidak dihukum oleh Umar bin Khattab. Nah, kemudian ada kisah yang lain cukup menarik. Waktu itu ketika Rasulullah wafat kan banyak terjadi perpecahan, ya. Ada konflik antara Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Nah, suatu ketika datang seorang laki-laki penunggang kuda. Di atas kudanya dia itu berusaha mencela Ali, menjelek-jelekan Ali. Nah, kebetulan waktu itu ada perselisihan antara Muawiyah dan Ali. Sa'ad bin Abi Waqqas ini menempatkan dirinya sebagai seseorang yang netral, nggak pihak sana dan pihak ini. Nah, pada waktu itu ada seorang penunggang kuda yang dia pendukungnya dari Muawiyah
menjelek-jelekan Ali. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun menasihati laki-laki itu, janganlah kamu itu menjelek-jelekan Ali, jangan mencela dia. Dia itu sahabat yang utama. Bahkan Ali ini pernah mendapatkan ridho dari Allah karena ada ayat menunjukkan begitu. Bahkan dia ini termasuk keluarganya Rasulullah. Jangan mencela dia. Tapi rupanya laki-laki penunggang kuda itu tetap mencela Ali. Akhirnya apa? Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengangkat tangannya dan dia berdoa kepada Allah. Belum turun tangannya ini, maka tiba-tiba Allah sudah membayar kontan doanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Kuda tunggangan laki-laki tadi mengamuk, sehingga laki-laki yang menunggang kuda tadi jatuh terpelanting, akhirnya kepalanya membentur batu, akhirnya saat itu juga dia tewas ketika. Inilah contoh bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu pun mustajab doanya, sehingga akhirnya dia takut. Dia takut kalau dia dengan mudahnya memohon kepada Allah, sehingga akhirnya membuat celaka orang lain. Dan ma'asyiral muslimin, Sa'ad bin Abi Waqqas pun juga pernah difitnah. Pada suatu ketika ada seorang laki-laki yang bernama Qatadah mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas ini sholatnya jelek, ibadahnya biasa saja. Terus kalau dia jadi pemimpin ya dia itu nggak benar kalau mimpin. Setelah mendengar yang memfitnah dia adalah seorang yang bernama Qatadah dari beberapa sahabat, akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mengangkat tangannya. Ya Allah, kalau yang memfitnah saya ini semata-mata karena ingin mendapatkan kedudukan dari manusia, maka aku memohon kepadamu untuknya ya Allah. Berilah dia 3 keadaan. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini kan kondisi terzalimi ya. Karena difitnah, maka dia melantunkan doa dan Allah menjadikan kepada siapa saja yang terzalimi, baik dia itu orang kafir, kalau dia terzalimi pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah. Apa 3 permintaan Sa'ad bin Abi Waqqas terhadap Qatadah yang tadi dia memfitnah dia? Maka Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengatakan, ya Allah, panjangkanlah umurnya. Pertama, yang kedua, miskinkanlah kehidupannya, dan yang ketiga, berilah dia fitnah sebelum dia meninggal dunia. Dan ternyata Allah mengabulkan ketiga permintaan itu. Qatadah umurnya panjang, bahkan bisa sampai mencapai lebih dari usia 90 tahun, tetapi dalam hidupnya dia miskin, dia hidup terlunta-lunta, tidak punya rumah, sebagai tunawisma, dan menjelang akhir kehidupannya beberapa bulan itu, dia punya kebiasaan yang aneh, suka goda wanita, suka goda perempuan di tempat umum. Sehingga akhirnya apa? Dia mendapatkan cibiran dari masyarakat itu, dan akhirnya namanya menjadi jelek. Inilah contoh doa ketika Sa'ad bin Abi Waqqas itu senantiasa menjaga makanannya, dia mempelajari makanan itu dari mana asalnya, dari siapa, yang memberi ini kerjaannya apa. Kalau sekiranya makanan itu halal, maka dia pun bersedia makan makanan itu yang diberikan kepadanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, balasan dari Allah kepada orang-orang yang senantiasa menjaga dirinya terhindar dari makanan haram adalah bahwasannya hal itu bisa menjadi pelindung kepada anak-anak kita. Jadi ini ada kisah yang cukup menarik. Ada seorang anak yang ketika masih dulu dia balita, ya, tanpa sengaja dia itu minum susu yang sumbernya subhat. Sehingga gara-gara minum susu yang subhat ini tadi, yang mendekati haram, akhirnya mempengaruhi perkembangannya. Ketika anak-anak yang lain lancar bicara, dia telat ngomongnya, sehingga ketika dewasa dia gagap. Dan ketika dewasa, si anak ini yang bayi tadi dapat susu, kelak menjadi seorang ulama besar. Dia bernama salah satu ulama imam mazhab Syafi'i, namanya Imamul Haramain. Di mana dalam kitabnya yang terkenal Kifayatul Akhyar, beliau itu sempat memberikan memberikan komentar-komentar. Nah, Imamul Haramain ini pinter, tapi ngomongnya gagap. Terus ditanya, kenapa kok kamu gini? Akhirnya dia menceritakan, dulu ketika aku masih bayi, dalam usia menyusui, aku ditinggal ibuku sendirian di rumah. Kenapa? Waktu itu ibuku mau pergi ke pasar, mau gendong aku, ngajak aku ke pasar, nggak tega, karena waktu itu aku sedang tertidur pulas.
Akhirnya ditinggal sebentar oleh ibu ke pasar. Dan sang ayah dari Imamul Haramain ini kepada ibunya sudah ngomong, jangan pernah sekali-sekali memberikan makanan yang haram dan makanan yang subhat, termasuk minta disusui oleh orang lain. Karena apa? Ayahnya ini orang yang ngerti agama, jadi tahu bagaimana menjaga anaknya. Dan ternyata ibunya Imamul Haramain ini pergi ke pasar, ditinggal anaknya sebentar, dan ternyata setelah ibunya pergi, sang bayi tadi menangis dengan keras sejadi-jadinya. Akhirnya terdengar oleh seorang budak perempuan, di mana budak ini adalah milik tetangga sebelah. Karena dia tidak tega, dia masuk ke dalam rumah orang tua Imamul Haramain, dia ditenangkan, digendongkan, akhirnya apa? Berusaha ditenangkan, akhirnya disusui. Nah, ketika si budak ini tadi menyusui, kebetulan ayah dari Imamul Haramain itu pun pulang. Dia kaget mendapati, loh, kenapa engkau menyusui anakku? Oh ya Pak, mohon maaf, ini tadi karena putra panjenengan ini menangis keras, sehingga saya menenangkannya, akhirnya saya susui. Lalu bapaknya itu marah, bukankah engkau budak milik tetanggaku sebelah rumahku ini? Kalau aku mengambil manfaat darimu, seharusnya aku harus minta izin dulu kepada majikanmu. Tetapi karena engkau langsung datang ke sini, maka aku tidak bisa minta izin kepada majikanmu. Sehingga aku khawatir apa yang kau lakukan ini salah. Dan akhirnya apa? Ketika dia beranjak dewasa, Imamul Haramain ini terganggu bicaranya, gagap. Padahal secara intelijensi dia cerdas. Terkenal sebagai seorang ulama besar, pengikut dari mazhab Imam Syafi'i. Ini contoh bahwa ketika makanan itu subhat, bahkan kalau haram, bisa mempengaruhi jiwa, bisa mempengaruhi perkembangan anak. Dan ini ada hubungannya dengan kisah seorang ustadz yang pernah bercerita, punya pondok pesantren di Jawa Barat, tepatnya di kota Bandung. Dia itu punya santri yang nakal, sejak santri ini masuk ke dalam pondok pesantren, santrinya itu sering bikin pelanggaran berat, sehingga harus dihukum. Akhirnya dilakukan rapat Dewan Guru, disarankan si santri ini untuk dikeluarkan. Karena tidak tega, akhirnya pimpinan pondok pesantren ini datang kepada wali santri, kepada orang tuanya, datang ke kotanya, minta izin menyampaikan ihwal permasalahannya. Tampak kecewa dari ayahnya yang mendengar bahwa anaknya nakal. Lalu kemudian ketika sang ustadz pemimpin pondok itu mau pulang, dia teringat, loh, saya tadi kan belum tahu profesinya bapaknya ini apa. Akhirnya bertanya. Ternyata bertanya apa profesi pekerjaannya, dijawab ternyata profesinya itu adalah salah satu profesi yang menurut fatwa para ulama diharamkan menjadi sebuah profesi, di mana profesi itu dilarang karena haram. Akhirnya sang ustadz pemimpin pondok itu mengatakan, Pak, saya ingin membuat tantangan kepada panjenengan. Kalau panjenengan mau menerima tantangan saya ini, saya akan membackup putra panjenengan. Saya akan menjadi melindungi putra panjenengan dari kebijakan pondok. Kalau misalnya dengan tidak mau menerima tantangan saya ini, maka saya juga tidak mau melindungi putra jenengan agar tidak dikeluarkan dari pondok. Apa tantangan itu? Jenengan harus resign, Pak. Harus keluar dari pekerjaan ini. Akhirnya bapaknya kaget, baiklah berikan saya waktu 3 hari untuk berpikir. Setelah 3 hari, akhirnya sang wali santri, orang tua santri tadi menghubungi sang ustadz untuk menyatakan kesediaannya, dia bersedia untuk resign. Dan akhirnya setelah bapak ini resign, pontang-panting mencari pekerjaan, dia mendapatkan pekerjaan yang baru, walaupun secara income penghasilan tidak lebih banyak dibanding yang dulu, maka seiring kemudian bapaknya, anaknya tadi, yang terkenal nakal di pondok pesantren itu berubah sedikit demi sedikit perilakunya menjadi anak yang baik, dan bahkan dia menjadi santri yang berprestasi sehingga dipilih oleh Dewan Guru di pesantren itu, diangkat menjadi salah satu seorang pengajar. Bahkan sempat mencapai prestasi hafal Al-Quran 30 juz. Ini contoh ketika orang tua membersihkan hartanya dari yang haram, maka secara otomatis Allah juga memberikan perlindungan kepada anak-anaknya. Makanya ini penting kita ketahui bahwa terutama kalau kita ini menjadi orang tua, maka kita harus waspada, jangan sampai memasukkan barang haram kepada keluarga kita. Kemudian yang terakhir, yang keempat,
Balasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang senantiasa menjaga makanannya halal adalah, maka Allah Subhanahu wa taala akan semakin mengokohkan amal ibadahnya, ketakwaannya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan seruan kepada para rasul, ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal soleh. Kenapa? Para rasul itu diberikan wasiat makan yang baik dan beramal soleh. Karena amal soleh itu beriringan dengan makanan. Kalau ada seseorang atau mungkin diri kita, ketika diajak kebaikan ibadah, kok malas, berat sekali, maka pastikan salah satu untuk mengetahui penyebabnya adalah bagaimana kita ini menjaga makanan kita. Bisa jadi di dalam makanan itu mengandung subhat atau bahkan yang haram. Makanya ketika kita ini dimudahkan oleh Allah menjalankan kebaikan dan ketaatan, begitu bersemangat, maka kita juga harus bersyukur. Maka kita harus semakin intens menjaga nutrisi kita, makanan kita di hadapan Allah dalam makanan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, akhirnya kita menjadi tahu bahwa makanan itu berpengaruh kepada kehidupan kita di dunia, terutama untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan Allah akan memberikan pintu surga lebih dekat kepada orang-orang selalu menjaga makanannya. Allah memberikan balasan, menjadikan doa-doanya senantiasa mudah diijabah oleh Allah. Allah menjanjikan menjaga diri kita dan keluarganya dengan makanan yang halal itu, dan Allah semakin mengokohkan iman dan takwa kita agar senantiasa kita semakin meningkat kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.